Tapi yang jelas semoga yang menonton pada hari ini Allah berkahi kesehatan, barokah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan memberikan sedikit pengantar dahulu sebelum kita banyak berdiskusi. Kita ini kan pengen ya mendirikan ini, Mas Indra ya. Iya Pak. Bangunan HNI yang kokoh gitu. Betul. Jadi nantinya insya Allah akan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, umat, bangsa dan negara ini. Bangunannya harus tinggi, besar, dan kokoh. Pastinya. Nah, sekarang sunatullah saja kalau kita membuat bangunan yang tinggi, besar, dan kokoh itu perlu apa yang kokoh? Tiangnya Pak. Tiangnya, Fondasi. fondasinya. Kalau fondasi dan tiangnya nggak kokoh, mungkin nggak kita bangun? Oh, tidak akan mungkin. Nggak akan logikanya. mungkin. Nanti naik sedikit, ambruk, hancur. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, HNI sudah mendefinisikan sejak awal bahwa kita ini akan mendirikan bangunan yang begitu kokoh, jangka panjang, berumur panjang, going concern, sustain, ya, dan berumur semoga melewati umur kita sampai ke anak cucu kita dan seterusnya. Amin. Menjadi kebanggaan umat, bangsa dan negara. Nah, bangunan kokoh ini tidak mungkin bisa berdiri kalau tidak memiliki fondasi dan tadi kata Mas Indra, tiang-tiangnya, pilar-pilarnya yang kokoh. Maka kita HNI sudah mendefinisikan ada 5 pilar yang harus kita buat selalu kokoh, harus semakin kokoh, dan itu konsentrasi manajemen dan kita semua dari awal. Jadi tinggal lihat 5 ini mana ada nggak yang masih lemah-lemahnya, ada nggak yang masih kurang, kita kuatkan, terus kita kuatkan. Dan ini saya rasa materi standar yang disampaikan ketika BOS maupun BSC ya, dan diperdalam, diperkuat lagi di support system HNI yaitu SBP dan seterusnya. Tapi saya ingin coba menyampaikan tentang update ya kelima pilar yang terus diperkokoh oleh kita semua agar Bapak Ibu sekalian semua yakin bahwa bangunan HNI ini akan terus berkembang, terus tumbuh, terus berdiri semakin tinggi, semakin kokoh. Karena pilar-pilarnya semakin kokoh. Jadi 5 pilar ini disingkat dengan sebut PASTI. PASTI itu ada 5 huruf. P, A, S, T, I. Nah, semua harus tahu nih, semua harus hafal ya, apa PASTI itu. Mas Indra hafal nggak? Belum Pak, belum hafal. Iya, nanti kalau jadi leader harus hafal. Oh iya, itu wajib ya Pak ya? Wajib. Minimal dia. Kalau leader harus hafal. Oke, kalau jadi apa namanya moderator bolehlah nggak hafal. Segera saya hafalin deh setelah ini. Iya. Baik, yang P yang pertama kan pasti ya, P A S T I. P pertama itu produk. Ini menjadi pilar yang paling penting. Kenapa begitu? Karena kita adalah perusahaan perdagangan, perusahaan perniagaan. Nah, jadi perdagangan dan perniagaan ini yang didagangkan ya produk. Maka produk itu memang betul-betul harus menjadi perhatian yang paling penting. Dan kita semua harus hafal nih para agen-agen sahabat HNI bahwa HNI punya tagline dalam hal produk yang disebut dengan halal, berkualitas, terbaik. Produk HNI harus memenuhi syarat tersebut gitu, atau diupayakan untuk memenuhi syarat tersebut. Apa? Mas Indra, halal, berkualitas, terbaik. Nah, itu saya ingat ketiga itu kalau Pak Agung yang ngomong. Karena saya tahunya halal, berkualitas, ternyata ada tambahan terbaik. Saya ingat tuh terngiang-ngiang kalau Pak Agung yang berbicara. Sudah lama itu terbaik Iya, ya. Pak. Jadi kita ingin produk kita terbaik. Nanti saya akan jelaskan terbaik ini menarik Mas Indra. Iya betul Pak. Baik, Bapak sekalian, ini nggak main-main. HNI terus mengokohkan hal ini. Sebagai contohnya saja, misalnya HNI mendirikan pabrik juga nggak main-main ya. Kita punya beberapa pabrik, diantaranya pabrik yang membanggakan itu ada di Purbalingga, namanya Herba Emas Wahidatama. Ya Bapak Ibu, ini pabriknya betul-betul menjadi kebanggaan buat kita semua ya. Karena apa? Secara perizinan ini begini, perizinan HEW ini namanya IOT, IOT, izin
industri obat tradisional. IoT itu levelnya tinggi itu di atas. Karena kalau yang rumah tangga dia biasanya isinya nggak terlalu penting ya, bisa membuat produk PIRT biasanya. Oh, PIRT, oke. Dan herba-herba umumnya itu cukup dengan UKOT, dia usaha kecil obat tradisional. Nah, di situ. Tapi HEW ini sudah levelnya dia IOT ya. Itu tertinggi Pak ya? Enggak, Oh, belum. kalau tertinggi farmasi. Okay. Itu farmasi lain lagi ya. Jadi kalau untuk obat tradisional itu tertinggi. Tertinggi. Siap, Nah, di sini apa yang menarik adalah dia sudah, jadi kalau IOT itu sudah boleh bikin soft gel, bikin effervescent, nah itu udah boleh tuh. Kalau UKOT nggak boleh. Dan tapi apa namanya, kontrolnya lebih detail oleh pihak berwenang ya. Nah itu IOT, dan IOT ini GMP. Artinya ketika sudah GMP, kita udah kalau kualitas itu tidak perlu diragukan lagi gitu. Dan Bapak-bapak mungkin semua Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa ada promo untuk kita melakukan edutour ya, betul, Pak. mengunjungi pabrik factory factory tour. Bapak Ibu akan melihat ya bagaimana proses produksi yang begitu meyakinkan. Bahkan tuh udah pernah belum Mas Indra? Saya belum Pak. Aduh, harus ke sana. Karena waktu kemarin dapat kesempatan saya lagi berhalangan. Insya Allah mudah-mudahan berikutnya bisa membersamai. Iya, bahkan misalnya begini ya, kita mau masuk ke ruang produksi, itu masuk ke ruang vakum dulu itu. Pakai bajunya, baju steril, masuk ke ruang vakum, ya, kemudian disteril dulu kita, disedot dulu udaranya, baru boleh masuk ke ruang produksi. Begitu hati-hati. Ketat sekali. Nah, akhirnya kalau orang kita sudah ke sana, kita akan tahu bikin produk itu nggak main-main karena akan diminum ya. Bagaimana orang bikin misalnya kapsul itu masih dipakai manual, pakai tangan dan lain-lain, itu sudah nggak boleh lagi gitu. Jadi betul-betul ini standarnya standar luar biasa yang begitu membanggakan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di sana sangat bangga dengan pabrik kita. Kita juga punya pabrik Herba Salam di Bekasi yang begitu membanggakan ya, ini dia nih produksi dari Herba Salam ya, yang begitu sedap dan nikmat. Kemudian kita juga punya importir PT TMS yang belum kita bisa bikin, harus kita impor. Di antaranya di importir ini kita mengimpor zaitun yang terbaik di dunia. Itu yang dari Palestina itu. Dari Palestina. Masya Allah. Ya, dia dengan kualitas yang terbaik. Kemudian juga kita punya yang insya Allah sebentar lagi beroperasi, pabrik makanan minuman Hania. Jadi ini serius, kita membangun hal yang serius, tetapi kita pun juga meyakini bahwa bisnis kita besar ini tidak bisa sendirian, harus kolaborasi. Betul. Maka kalau kita mengenal best seller yang ada di HNI itu adalah produk kolaborasi. Extra Food misalnya, itu bukan dibuat oleh anak perusahaan HNI, tapi itu adalah dibuat oleh partner kita dalam vendor ya. Kita menghargai banget karena kita ingin semua produk terbaik di luaran itu ada di HNI. Kita yang jual. Itu yang pengen. Maka produk harus halal udah pasti, berkualitas, tapi kita ingin juga yang terbaik. Bukti saja, apakah vision produk ini kita jaga? Sekarang bukti saja ya Mas Indra ya. Misalnya zaitun itu boleh kita yakini bahwa zaitun HNI itu adalah yang terbaik gitu. Kita boleh yakini. Kenapa? Saya dapat info dari teman Bea Cukai ya. Itu kan zaitun itu kan grade-nya macam-macam. Ada yang extra virgin olive oil, ada yang virgin olive oil, ada yang pomace. Jadi yang diinformasi dari impor produk ini kan Indonesia nggak ada ya, pasti impor ya. Impor itu jarang yang extra virgin, sedikit yang extra virgin. Kebanyakan virgin paling pol, ada juga sih tapi sedikit yang extra virgin ya. Ada yang pomace dan sebagainya. Tapi anehnya kalau dijual di pasaran itu semua extra virgin. Padahal ini grade-nya beda, harganya beda banget. Jadi kita bisa agak-agak khawatir juga ya melihat memang industri herbal ini, karena kita bicara Tibun Nabawi di sini. Tibun Nabawi itu adalah pengobatan Nabi, yang berarti kan herba-herba yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu ketika kemudian dijual tetapi
hanya memperhatikan keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas itu bisa merusak gitu. Betul, Pak. Habas sauda misalnya Bapak Ibu sekalian, itu kita pun yang terbaik. Habas sauda kita tahu dalam literatur penelitian riset bahwa habas sauda terutama yang minyak itu sangat rentan oksidasi, sangat rentan. Jadi dia kalau kena udara terbuka dia akan oksidasi, drop kualitasnya. Nah, maka HNI ini sudah memperhitungkan semuanya, mengambil habas sauda yang terbaik, bahkan proses kultifikasinya itu, proses pemanenannya itu ada tekniknya semua. Nah, ini saya pernah lihat herbalist consultant kita USB sudah pernah mengkajinya ya. Itu memang betul dari sana. Itu benar-benar yang terbaik. Dan yang paling penting habis itu langsung kemudian diproses di cold press ya. Cold press itu dipres dengan suhu dingin dan seketika, nggak pakai ditunggu. Kalau ditunggu lama baru dipres itu sudah mengalami penurunan kualitas. Oke, sudah jadi minyak, nggak langsung dikemas yang kedap udara, itu mengalami penurunan gitu. Sekarang bayangkan kalau kemudian ada habas sauda yang dibelinya dibiarkan terbuka kena udara dan sebagainya, prosesnya nggak higienis. Nah, ini akhirnya saya khawatir kemudian masyarakat meragukan. Ini Rasulullah bilang bahwa alaikum bihadihil habatis sauda. Minum ya habas sauda. Jadi kalau alaikum itu dalam beberapa hal itu perintah. Alaikum bisyam. Ya kan? Diwajibkan berpuasa. Alaikum bil jamaah. Nah, Rasulullah mengatakan alaikum bihadihil habatis sauda. Ya, minum nih habas sauda. Fa inna syifa min kulli da'i lasam. Karena itu ada obat untuk semua penyakit kecuali asam. Asam itu maut, kematian. Jadi habas sauda kita insya Allah kita yakin terbaik. Kurma, ini kita ngomong Tibun Nabawi semua nih. Kurma. Bapak Ibu, saya rasa kalau agen H ini sudah tahu dah bahwa sari kurma itu tidak bisa digantikan, bukan? Nggak bisa digantikan. Begitu sempat mengalami kekosongan, maka coba cari yang kualitasnya sama, nggak nemu. Itu dahsyatnya karena kita kita mencari selalu yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa ya. Jadi dalam segala hal kita berusaha, dan kemudian juga selain mencari yang terbaik, kita pun juga sekaligus karena herba kita adalah herba yang natural, yang alami, kita juga sangat memperhatikan green world, dunia yang hijau. Sehingga kita pengen bahwa misalnya sabun, shampoo kita itu tidak mengandung deterjen ya, SLS, dan ini luar biasa. Itu begitu kita perhatikan banget. Jadi itu produk kita Bapak Ibu sekalian, berbahan alami, tidak menggunakan deterjen, SLS, bahkan bukan cuma sabun tapi juga bahkan deterjen kita ya green wash kita. Itu produk-produk yang semuanya ramah lingkungan ya. Ini semoga terbayang bahwa vision kita tuh memang sangat kuat sekali dalam hal produk ini. Nah, P nggak bisa. Ini kalau ngomong P bisa 2 jam sendiri. Jadi kita kan nggak mau ngomongin secara detail ya. Nah, yang kedua A ini agen stok Bapak Ibu sekalian. Kita menyadari bahwa agen stok ini, Anda semua nih yang hadir banyak sebagai agen stok, itu ujung tombaknya HNI. Ujung tombak untuk produk ya, untuk distribusi produk, pemasaran produk. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat luar biasa bahwa kita terus membenahi dan menyempurnakan agen stok ini. Kita tahu program terakhir kita adalah branding agen stok ya. Bapak Ibu semua sudah membuat tempat kiosnya itu sangat indah, ada brandingnya, ada cutting stikernya, ada papan namanya di atas brandingnya, subhanallah, itu luar biasa. Dan Bapak Ibu, ini yang menarik adalah banyak bisnis yang terdisrupsi. Ya, misalnya bisnis retail kan banyak tuh, seperti yang retail Giant, Matahari kan banyak tutup ya. Betul Pak. Mengurangi mengurangi cabang minimal ya. Iya, minimal dia mengurangi cabang banyak sekali. Pasar-pasar, bahkan mal-mal, bukan mal, seperti misalnya pasar Harko, pasar Senen, semakin sepi. Betul. Tapi ada pasar retail yang terus berkembang. Nah, itu ada 2 saja. Pasar online, ya. Yang kedua adalah mart-mart yang mendekati konsumen. Itu terus bertumbuh. Makanya Alfamart, Indomart nggak goyang itu. Betul.
Apalagi orang kalau untuk mencari kebutuhan sehari-hari, dia akan cari yang dekat ya. Nah, itulah peran daripada agen stok. Agen stok ini mendekati ke masyarakat, mendekati ke konsumen. Jadi kita ini udah melakukan dua hal yang insya Allah tidak akan terdistribusi insya Allah, ya bahkan kita akan terus eksis karena kita HNI ini eksis dalam hal distribusi terhadap dua hal ini. Yang pertama adalah kita siap untuk menjual secara online, nah itu ya. Dan yang kedua adalah kita ini membentuk mart-mart atau agen-agen stok ini yang mendekat ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu ini strategis banget. Apalagi nanti insya Allah agen stok ini konsepnya adalah halal mart, ya halal mart yang kita bisa menyediakan produk-produk bukan saja core produk tapi produk-produk merchant yang semakin banyak. Nah itu luar biasa yang kita lakukan. Nah ini akan semakin mengeksiskan bangunan kita. PA habis itu apa Mas Indra? A. Pasti S. Nah, S ini adalah support system. Okay. Bapak Ibu, support system ini adalah menjadi hal yang terpenting kedua setelah produk. Kenapa? Karena kita perdagangan produk. Tapi kita ini adalah network marketing. Kita adalah business people. Ya. Kita adalah people business. Sehingga yang menentukan perkembangan perusahaan maupun Anda semua para leader untuk sukses atau tidaknya adalah pada support system. Dan HNI sangat memperhatikan hal ini Bapak Ibu. Sehingga kita alhamdulillah bisa menerapkan one support system. Support systemnya satu. Jadi Bapak Ibu enak kalau gabung di HNI. Anda gabung sudah join, kemudian mitra kita pindah atau kita rekrutnya memang bukan di tempat kita tinggal, nggak usah khawatir. Dia ada berada dimanapun, mau di Padang, mau di Makassar, mau di Surabaya, itu support sistemnya sama. Dan itu dilakukan waktu zaman sebelum pandemi oleh BC Business Center kita dengan terbuka dan tidak di situ grouping gitu enggak ya, hanya boleh jaringan tertentu saja tidak, karena dibuat terbuka dan semua bisa ikutan. Itu yang mendorong insya Allah support system kita semakin baik. Dari support system itu dari BOS, Business Opportunity Success Seminar, kemudian masuk bergabung, ikut BSC, ya agar dia tahu mau ngapain selanjutnya, bagaimana cara manajer, bagaimana cara merekrut. Sudah jadi manajer, dia ikut SBP, bagaimana dia bisa mengejar sampai menjadi eksekutif director, udah ada semua. Nanti ikut lagi elite camp, sampai ujung, sampai sudah menjadi sukses pun terus ada support sistemnya. Karena ini yang menjamin bisnis ini akan terus berkembang dan sukses gitu. Maka support system ini menjadi hal yang sangat penting ya. Dan kemudian yang ketiga adalah teknologi. Keempat, PAST, teknologi. Subhanallah. Bapak Ibu, zaman sekarang kalau kita tidak siap teknologinya, habislah kita, habis. Dan alhamdulillah Bapak Ibu HNI mempersiapkan ini dengan baik ya. Kita punya POS online yang namanya adalah HSIS. Masya Allah, itu dia. Jadi subhanallah udah nggak ada lagi agen stok yang mencatat secara manual pakai bond, nggak ada lagi, semuanya online. Harusnya tidak ada yang pembelian atau penjualan yang tidak tercatat. Tanggal 31 closing, tanggal 1, tanggal 2 sudah bisa dihitung bonusnya dan sudah bisa dibayarkan dengan segera. Subhanallah. Kita juga punya memfasilitasi informasi dashboard terhadap perkembangan bisnis kita kepada setiap agen yang namanya agen virtual office atau AVO. Ya, kita sudah paham semua. Bahkan Bapak Ibu, kita mengembangkan customer relationship management, CRM. CRM ini apa Bapak Ibu? Jadi ini akan sangat membantu Anda untuk sukses. Kenapa begitu? Karena kalau kita merekrut orang, udah merekrut nih, pasti kan banyak pertanyaan kan seputar bonus, seputar ganti nomor rekening, tetek bengek, macam-macam tuh banyak pertanyaan. Wah, kita akan kerepotan. Nah, di sini sudah ada CRM yang membantu seperti perbankan. Jadi kalau ada pertanyaan dia bisa nanya dan dijawab 7 kali 24 jam. Subhanallah. Dan subhanallah yang luar biasa Bapak Ibu, perhatikan ini, bahwa CRM sekarang tidak saja difungsikan buat inbound.
buat menerima pertanyaan, komplain atau keluhan, bukan saja, tapi sudah difungsikan secara outbound. Jadi untuk cross selling. Artinya nanti sekarang sudah CRM itu akan memberikan info-info tentang produk, merangsang agar seorang agen itu belanja yang dulu sudah pernah bergabung tapi nggak kunjung belanja bisa diingatkan kembali. Itu luar biasa, langsung kita lakukan sekarang. Maka tolong ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendaftarkan agen baru, tolong pastikan ada nomor HP dan emailnya. Kalau dia punya, saya yakin kebanyakan akan punya ya. Karena ternyata dari data yang kita lihat, masih banyak di antara kita yang menggampangkan. Mendaftarkan agen baru, tidak memasukkan nomor HP dan email. Nah, itu masalah, nanti nggak dapat benefit ini. Kita punya CRM. Kita punya namanya, kalau dulu disebutnya HDL ya, HNI Distance Learning, sekarang namanya HLC, HNI Learning Center. Dan insya Allah nanti akan jadi satu dengan AVO. Ya, video-video yang harus kita tonton, pelajaran-pelajaran kurikulum yang harus kita tempuh, itu ada dalam HLC tadi. Subhanallah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, belum lagi kita ada hni.id atau Halmol yang nanti insya Allah akan semakin luar biasa. Apalagi ketika hni.id atau Halmol ini kemudian bersinergi dengan HSIS. Wah, itu dahsyat yang luar biasa. Saya yakinkan tidak ada kompetitor yang melakukan ini, dan ini insya Allah merupakan nilai lebih dari HNI yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dan sebenarnya bukan cuma itu. Bapak Ibu melihat HNI alhamdulillah sekarang tumbuh berkembang, tapi di balik itu, di belakang itu ada manajemen yang kokoh. Dan manajemen yang kokoh ini difasilitasi dengan IT. Ya Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa, semua sistemnya, sistem accountingnya, sistem SDM-nya, kita punya sistem job grading, KPI dan lain-lain yang sangat baik. Nah, itu pasti bangunan yang kokoh ini dalamnya pun itu ada rangka-rangka baja, ada struktur bangunan, ada desain bahkan yang sangat solid. Nah, itulah HNI Bapak Ibu sekalian. Belum lagi yang paling ribet bebeliat di proses perdagangan ini adalah sistem logistik dan warehouse. Nah, itu kalau nggak difasilitasi dengan teknologi nggak mungkin. Betul, Pak. Maka yang menarik adalah warehouse kita ini, gudang kita ini di Bispak itu menjadi editor, jadi bisa para agen bisa mengunjungi. Takjub kita melihat bahwa barang segitu banyak ya, proses dari PO sampai packing begitu ribet, rumit, tapi ternyata begitu teratur, rapi. Dan nggak berantakan ya, rapi banget, bisa ketahuan nih misalnya ada barang di situ, barang extra food, ngelihat aja udah tahu berapa jumlahnya, cross dengan sistem cocok. Cakep banget ya. Nah, itu nggak mungkin kalau nggak pakai teknologi Bapak Ibu sekalian. Jadi teknologi kita insya Allah kita persiapkan untuk bisa mensupport hal itu semua. Nah, yang terakhir kemudian integrity ya, PASTI, integrity Bapak Ibu sekalian, ini menjadi hal yang mungkin terpenting. Karena begini, Bapak Ibu, saya tanya sekarang, Bapak Ibu mau bergabung dengan HNI ini mau jadi besar atau tidak? Kan pengen besar kita kan. Ini bisnis besar gitu. Ingin jangka panjang atau enggak? Pasti pengen jangka panjang. Betul ya? Bisnis besar, jangka panjang. Maka kalau sudah begitu jangan pilih bisnis yang tidak serius buat besar dan tidak berpikiran untuk jangka panjang. Betul enggak? Betul. Nah, lihat saja sekarang manajemen perusahaannya yang kita ikutin ini mau besar apa enggak gitu, visinya besar atau tidak. Dan yang luar biasa, bahkan secara konseptual HNI ini siap besar. Karena HNI ini tidak memikirkan buat orang per orang. Dia berpikiran besar, ingin menjadi perusahaan kebanggaan umat, bangsa dan negara. Gede nggak tuh visi itu? Karena kalau visinya cuma mengkayakan pribadi, udah selesai Bapak Ibu. Kalau mengkayakan pribadi terlalu cetek, akhirnya apa? Setelah tercapai udah bingung mau kemana lagi Pak. Mau kemana lagi? Sama Anda juga begitu. Kalau Anda hanya berpikiran mengkayakan pribadi saja, udah selesai. Atau kalau nggak tercapai, kalau diri saya mah sudah biasa miskin, selesai juga akhirnya. Nah, kita punya visi yang jauh ke depan Bapak Ibu sekalian. Maka dan HNI ini insya Allah integrity yang berarti adalah amanah itu dijaga banget. Karena kita ingat
bahwa menjadi panduan kita semua, di mana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau nggak salah hadis riwayat Imam hadis Abu Daud, ya, Allah berfirman bahwa ana salisun, saya adalah ana salisun asyarikaini, aku Allah adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyirikat. Nah, luar biasa. Dan kemudian malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama tidak berkhianat seseorang terhadap partnernya. Jadi akan ada Allah selalu bersama kita ketika kita amanah dan tidak berkhianat. Tapi faida khanahu, tapi jika kemudian berkhianat, kharajtu min bainihima, maka aku akan keluar meninggalkan keduanya. Jadi kita yakin Bapak Ibu sekalian, kita jaga ini agar Allah selalu bersama kita. Dengan cara apa? Nggak ada yang khianat di sini. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, bahwa ini hal yang sangat penting. Ini di sini duit banyak gitu. Contoh saya ngajak kita berpikir saja ya. Ini sudah berumur 8 tahun. Oke, Bapak Ibu tahu nggak produk-produk HNI yang ada di agen stok itu berapa nilainya? Ya, taruhlah misalnya, ini contoh saja, saya nggak mengatakan ini angka sebenarnya. Taruhlah misalnya angkanya ada 200 miliar, biar gampang. Ada 200 miliar. Nah, dalam produk yang ada di agen-agen stok tersebut kan belum terjual. Di situ ada kandungan bonus kan? Betul. Taruhlah bonusnya sepertiganya, berarti ada 66 miliar. Nah, 66 miliar itu uangnya ada di mana? Ada di perusahaan. Tapi kalau nggak paham atau tidak amanah, maka dia menganggap itu uang dia sendiri. Betul. Itu uang dia sendiri. Dia bisa buat apa saja gitu. Atau kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang menganggap itu uang sendiri. Padahal itu adalah uang agen. Nah, di sini keamanan itu penting banget. Jadi ekstrimnya, kalau misalnya kita berhenti beroperasi, itu uang masih utuh, masih bonus pasti akan terbayarkan. Ini diantaranya bentuk dari amanah tadi, integriti tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita pun juga menyadari bahwa salah satu hal paling penting dalam bisnis ini adalah prudent. Apa itu prudent? Prudent itu bukan saja di awal, tapi kebanyakan masyarakat dalam membangun bisnisnya ini, karena tantangannya berbeda. Ketika perusahaan masih startup, kemudian perusahaan growth, uang udah mulai banyak, lupa dia. Maka banyak sekali bisnis yang hancur justru pada fase ini gitu. Karena begitu uang udah ada, misalnya dia invest ke yang enggak, akhirnya hancur. Nah, kalau HNI insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini perusahaan dijaga dengan sangat prudent, dengan hati-hati, karena kita punya mimpi yang jauh lebih besar lagi ke depan. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu, bersama HNI insya Allah kita akan besar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.